وأشهد أن محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الدهر للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا Yeah.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا كريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وعلى سبيل رسول الله اجمعين بالجواب يا رب العالمين ولقد امر بكم من دار العصر محمد يد النزول توفي المشير وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان يجتمع فيه مذكورا في نسبه مقبولا ويذكر عمل بعمل مقبولا والتوجه بدرجه عنصر وسيله موصولا اللهم يا من اليه توجه اللهم يا من اليه توجهنا فتغفر على باب العزه البدر فتنسى الحب يودد الكبيرا نتوجه باشرف المرسلين لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي امت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله وتقبل وتتبع نصر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر ذر المعتدين والظالمين وامتد على بركاك بجوء فيه والأبطال واجد بتجد بعندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحج حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحج حسين من جميع البلايا واجعلنا بعمل بضاعتك وسجدك بخدمتك القائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واقدم لنا منك بخير أجر وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأسم والأهل والقلوب على آله وصحبه من إليه منسوب وغير الدعوانا الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا قوي يا متين ظالمين يا قوي يا متين إني شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير جبار يا متجبر يا خالق يا بليغ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قدير يا باسم يا خفير يا رفيق يا معيذ يا مدير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا رحيم قدير يا عليم يا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ilahana fasalimna fi dunyana wa ukhrana bi Muhammadin nabiyina habibina syafi'ina habibina syafi'ina ilahana fasalimna fi dunyana wa ukhrana bi Muhammadin nabiyina wa subhanakallah wa tahiyyatu salam wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, istighosah Rabbul Haddad dan tawassul yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala hajat dan doa-doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala kesulitan dan kebingungan kita, terutama nanti di akhirat dan sekaligus sekarang di dunia ini. Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah, sembari nyanet, sembari ngopi, mari kita iringi dengan kajian hikam sebagaimana yang sudah terjadwal dalam agenda rutin pengajian bulan kita. Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dirahmati Allah, kita ini masih dalam pembahasan hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsan roja inda bulughi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa karamihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara al-musannif rahimahullahu ta'ala wa asyara lan gawe isyarah al-musannifu sapa musannif rahimah muga-muga welas ing musannif Allah subhanahu ta'ala ila alamatin maring tondo-tondo yu'rafu kang den biha kalawan alamat al-abdu sapa kawula wedhuk nafsahu ing awak diwini abad. Famin alamati kaunihi mongko iku setengah saking tondo-tondoi ana ing abad. Minal ismaili iku setengah saking rong bagian, al awwalaini kang awal karune noksono roja utawi kurangi ngarep-ngarep ayrojaihi tegesi ngarep-ngarepi abad fillahi ta'ala ing dalem Allah ta'ala ayu dekhila ingin to melebuakan sapa Allah ku ing abad al jannata ing surga wa yunjialan nyelametaken sapa Allah ku ing abad minal azabi saking pira-pira siksa. Ingkana lamun ana sapa abad minal ubad iku setengah saking pira-pira al ubad
wa ayu silamu lan yento nekaaken sapa Allah ing abad ila matlubihi mareng perkara andhen sapa abad al mutaqaddimi kang wis dhewe ingkang ala mengkono sapa abad minal muridina iku setengah saking pira-pira wong kang murid inda wujudi zalal ing dalem nalikane ana pira-pira luput ing dalem nalikane pira-pira ana pira-pira luput bi antas daro kalawan yen to metu minggu saking abad maksiatu apa maksiat kazina koyo zina wa ghaflatin lan lalai anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wa tarki awradin lan ninggalaken piro-piro wirid wa min alamati kaunihi lan iku setengah saking tondo-tondo yang ono abad minal arifin iku setengah saking wong kang makrifat fana uhu iku entei abad karena uhu iku entei abad an nafsihi saking awak diri abad Faiza wa nu'a mengko indalem tatkalani bumi sopo abad Faiza wa nu'a mengko indalem tatkalani bumi sopo abad fi zannatin indalem keluputan fi zannatin indalem keluputan au asobar utawa ngenani au asobar utawi ngenani ing abad gaflatun opo lale syahidah mongko nyakseni sopo abad tasrifal haqqi ing nasarupakani Allah Ta'ala fihi ing dalem abad wajibani qadaihi lan lumakuni ketetapan Allah alaihi ing atase abad kama koyo oleh annahu sakbuni abad ila saudara iku ing dalem tatkala metu min saking abad taatun opo taat taatun opo taat aulaha utawa pertelo lahu maring abad musyahadatun opo persaksian qalbiyatun kang bangsa ati lam yaro ora ningali sapa abad fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono saudarawi fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ida saudarawi haulahu ing doyone abad haulahu ing doyone abad wa kuwatahu lan kekuatane abad pada farko mongko ora ana beda iku maujud endaku ing dalem sandine abad bainal halaini ing dalem antarane tingkah luru li'annahu krana satungguling abad garipun iku wong kang kirem garipun iku wong kang kirem fi hari tauhidi ing dalem segorone tauhid kodistawa temen-temen podo kodistawa kan temen-temen podo khaufuhu apa wedi abad wa rajahu lan pangarep-ngarepi abad fala yang isu mongko ora dadi kurang al isyan apa maksiat fala yulkisu mongko ora ngurangaken al isyan apa maksiat khaufahu ing wedi abad
wala yuzidu lan orang nambah-nambah al ihsanu opo kebagusan roja'ahu ing pangarep-ngarepi abadi. Faman mongko utawi sapa niku wong lam yajid kang iku ora nemu sapa man hadhil alamata ing ikilah tondo-tondo fihi ing dalem man fal mujahid mongko yeto merangono sapa man fal mujahid mongko yeto merangono sapa man nafsahu ing awak dhewe man bil riyadati kalawan riyadhah wal adhkari lan biro-biro dikir hatta yasilah hingga tumeka sapa man ila maqamil irfan mareng panggonane makrifat. Wa muradul musannifi lan utawi kang den karepaken musannif bihadhil hikmati kalawan ikilah hikmah tansyitus salim iku tansyitus salim iku brontoni salim warok hikmatihi lan ilangaken panyonoi salim anil i'timad saking tatanggunan ala syai'in ing atase suci-suci siwa maulahu kang sakliyane Allah. Lantas itu orang dibinakan fil amali ing dalem pira-pira amal li'anna hawa satuhuni amal sababun iku dadi sebab adilur kang bangsa adat fil usuli ing dalem turga dinallah ta'ala maring Allah ta'ala fil usuli maring turga ilallah ta'ala maring Allah ta'ala wala takira lan orang nyeremehaken wala takira ma lan orang nyeremehaken ma ing perkara nantak juga ngentoaken sapa kita ing ma minal ahwali saking pira-pira tingkah walaiha lan saklian ahwal li'anna dalika krana satuhune mengkono-mengkono ma minnatun iku papareng minallahi ta'ala saking Allah ta'ala la yang bagi kang ora nolak radduhu apa la yang bagi kang ora seyujo radduhu apa nolak dalika layang bagi kang ora seyujo radduhu apa nolak dalika. Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah, yang kita bahas dalam pembahasan ini adalah min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujud zalal, termasuk tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal. Orang yang bersandar kepada amal, apa tandanya? Nuqsanur raja inda wujud zalal, ketika terlanjur melakukan dosa, ketika terlepas ngelakukan maksiat, jadi
harapannya kepada Allah jadi berkurang. Harapan ke Allah teh jadi berkurang. Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seulang lagi. Termasuk tanda-tanda orang yang nyender ke amal, berpasrah kepada amal, bersandar kepada amal. Apa tandanya? Tandanya noksonorroja indah wujudis salah. Kalau terlanjur melakukan dosa, kalau terlanjur melakukan maksiat, maka harapan kepada Allah jadi lemah, harapan kepada Allah jadi berkurang. Saya tanya para bapak ibu, boleh saya tanya? Boleh? Saya tanya nih, harapan kita ini mau masuk surga, mau masuk neraka? Para hadirin, para bapak ibu yang dirahmati Allah, harapan mau masuk surga itu kan harapan kita kepada Allah. Lah orang itu akan disebut bersandar kepada amal ketika orang tersebut melakukan kesalahan, ketika orang tersebut melakukan dosa, lalu harapan tersebut menjadi pudar, harapan tersebut menjadi lemah. Pernah nyolong, misal pernah nyolong, pernah berzina, bahkan pernah jadi begal, pernah ngerampok. Saya tanya, itu semua dosa, itu semua maksiat. Ada orang yang pernah merampok, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, kita ini semua kita pasti pernah berbuat maksiat. Setiap kita ini pasti pernah berbuat dosa. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Siapa? Saya pengen tahu mana ada orang yang nggak pernah berbuat dosa. Sampai yang sekarang sedang berbicara ini ahli dosa. Yang berbicara di depan ini adalah ahli maksiat. Termasuk bapak ibu semuanya adalah ahli maksiat, walaupun kadang-kadang diimbangi dengan ibadah. Tapi kalau kita mau jujur, seumpama dibanding-banding, sebetulnya kita ini lebih banyak ibadahnya apa lebih banyak maksiatnya? Kita lebih banyak maksiatnya kita ini. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah, kiamat di saat berdiri kurang kedah zikir, wa qu'udan di saat duduk kurang kedah zikir, wa 'ala junubikum kurang sare-sarean. Apa bahasa Sunda sare-sarean? Tidur-tiduran. Apa?
Sebab Allah merintahkan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hei orang-orang yang beriman, zikirlah kamu qiyaman di saat berdiri, wa qu'udan di saat duduk, wa ala junubikum di saat lambung junub. Jambun itu lambung, artinya kurang tikernya goler. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, ala junubikum ini dimaknai ai ala hayatin kanan, bukan kerja goler, tapi ala hayatin kanan. Di saat lagi ngapain saja kurang teh kudu zikir ka Allah gitu. Untuk pas di saat sholat pun kurang teh zikir ka Allah. Ente pas puasa rukul emot ka Allah ente, tapi kiaman di saat berdiri kurang kedah zikir ka Allah. Dan di saat kurang kerjani kurang kedah zikir ka Allah. Wa ala junubikum ay ala hayatin kanan, di saat lagi ngapain saja kurang kedah zikir ka Allah. Ay kurang ker di jamban boleh gak zikir? Boleh. Yang nggak boleh mah baca Quran. Amun emot ke Allah tidak naon. Menurut ilmu fikih mata ayat menaros. Kalau kita lagi berwudu, sedangkan wudunya di dalam WC, di dalam jamban, bari ayat toilet di situ. Kenging ke ngaos basmalah, sedangkan basmalah itu termasuk min sunanil wudu. Ari ngaos itu kenging, tapi upami zikir saur ulama fikih mangga. Bangsana kumaha disebut we dina hate. Bismillah. Dina hate kenging nyarios. Maka berarti urang teh tos kenging fadilah sunnah nawu wudu kalayan naos bismillah. Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seumpama kita balik kepada Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qurullaha qiyaman wa ala junub qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hei orang-orang yang beriman, anjeun teh kedah zikir ke Allah di saat anjeun keur berdiri, di saat anjeun duduk, di saat kamu lagi ngapain aja. Kata Abdullah bin Abbas, berjalan bari zikir ke Allah, ngagoler bari zikir ke Allah, ibu-ibu ngoreng tempe eta kedana zikir ke Allah, bapak-bapak macul di kebun kedana zikir ke Allah. Tapi yang terjadi kepada kita apa? Seueur pohon, seueur zikirna. Nah, pohonna. Maka kurang teh tong ngaku ahli ibadah lah. Entong ngaku ahli taat entong. Bahkan kurang kedah ngaku geuning kurang teh ahli maksiat. Naon maksiat teh hadirin? Yang nama amarullah ta'ala sarung Al-Quran anu disebut maksiat teh teu nyalaksanakeun anu diperintah ku Gusti Allah. Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dirahmati Allah. Oh, jadi berarti kita ini adalah banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan-kesalahan. Lalu kita berharap pengen masuk surga. Tadi ditanya, kita ini harapannya apa? Mau masuk surga, mau masuk neraka? Masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Kayaknya ibu gak ada yang ngomong mau kayaknya ini. Ibu-ibu mau masuk surga, mau masuk neraka? Tapi banyak dosa. Para hadirin yang dirahmati Allah,
Maka dijawab dina kitab ieu. Urang mah teu kenging bersandar ke amal. Kita mah gak boleh bersandar kepada amal, gak boleh. Sebab kalau kita bersandar kepada amal, noksonor roja indah wujudi zalal, oleng kita bakal oleng nanti. Nangis terus kita nanti, aduh, udah mungkin masuk surga ya. Rasa-rasanya jauh di surga kurang ini. Jauh kita dari surga. Jujur saja, kalau kita bersandar kepada amal, rasa-rasanya jauh banget kita dari surga. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya kita bersandar kepada amal? Apa pendapat ulama ketika kita bersandar kepada amal? Maka ulama mengatakan bersandar kepada amal itu hukumnya tidak boleh. Bersandar kepada amal maka itu hukumnya adalah sesuatu yang dilarang di dalam kajian-kajian ilmu tauhid. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Jauharut Tauhid, beliau pengarang kitab Jauharut Tauhid menulis satu nadom. Apa yang ditulis oleh beliau? Saya catat nadom di sini. Beliau menulis seperti ini. Fa'iyusibna fabimahdil fadli wa iyu'adzib fabimahdil adli. Fa'iyusibna fabimahdil fadli wa iyu'adzib fabimahdil adli. Fa'iyusibna fabimahdil fadli wa iyu'adzib fabimahdil adli. Ada dalam kitab Jauharut Tauhid. Kalau kita dimasukkan ke surga oleh Allah, itu bukan karena amal kita, tetapi itu karena fadlnya Allah. Wa iyu'adzibna, kalau kita disiksa oleh Allah juga bukan karena amal kita, tetapi itu karena keadilan Allah. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita diberi pahala oleh Allah, kita dimasukkan ke surga oleh Allah, itu bukan karena amalan kita, tetapi semua karena keutamaan fadlnya Allah. Kalau kita kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, juga bukan karena kita amalnya jelek, bukan, tapi itu karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin, wah, bagaimana ini ya? Bagaimana ini? Kalau begitu kita gak usah beramal. Kalau begitu nungguin fadlnya Allah ya? Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari pengarang kitab ini, yang kita harap itu, yang kita sandari itu Allah, sedangkan amal itu hanya sebagai kendaraan. Sama seperti kita ini mau ke Cianjur, Pak.
Cianjur mah deket teuing. Ka Madura we ka Madura gitu. Kalau dipikir secara syariat gitu. Ka Mekah, ceritanya ka Mekah gitu. Ya. Ka Mekah. Karena ada orang main ka Mekah teh gitu ya. Pakai sepeda montel itu, Masya Allah, itu orang luar biasa. Ada sepeda montel ke Mekah, ngapain gitu kan? Ngapain? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau kuat sih mangga, kalau nggak kuat kan bisa cilaka itu. Sedangkan jasa-jasa travel itu sudah ada, kan? Apalagi di sini nih ada namanya Travel City Amanah. Jadi nanti ngikut aja travel daripada pakai sepeda ontel gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita mau ke Mekah kan harus pakai kendaraan, betul atau tidak? Tujuannya apa? Mekah tujuannya. Apa bisa kita ke Mekah jalan kaki? Bisa saja, tapi susah. Ya karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak mungkin nyampe ke Jakarta sudah keburu pingsan. Kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya seperti itu. Dalam hidup ini kita harus tahu apa sih sebetulnya tujuannya, yang mana kendaraannya. Amal yang kita lakukan itu semuanya kendaraan. Sedangkan tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bisa orang itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa amal? Ya tidak bisa. Karena itu maka harus dia pakai kendaraan. Cuma dia harus tahu, jangan bergantung kepada kendaraan. Jangan bersandar kepada kendaraan. Kenapa? Sebab ada loh orang yang dia ke Mekah nggak naik pesawat nyampe. Ada loh orang mau berangkat ke Mekah yang dia cuma pakai sepeda ontel nyampe, atau bahkan dia dari rumahnya jalan kaki tapi nyampe. Oh berarti kalau bersandar itu jangan kepada amal, jangan kepada kendaraan, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang kalau sudah bersandar kepada amal, nanti pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Ketika lepas tidak mengikuti alur, ketika terjerumus dalam perbuatan dosa, maka kemudian dia menjadi oleng, berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, mungkin saya masuk surga dah. Gak mungkin saya masuk surga kalau begini jalannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya kagum, ada istilah kagum. Kagum jadinya mau masuk surga gak mungkin, ya kagum aja sudah. Ngapain kudu sholat, ngapain kudu puasa, ngapain kudu ibadah, udah kagum. Padahal para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kebijakan di luar daripada aturan apapun. Allah Subhanahu Wa Taala dengan fadlnya,
dengan sifat adilnya, maka Allah Subhanahu wa taala bisa membuat suatu apapun yang di luar daripada aturan-aturan yang ada dalam diri kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu adalah bagian daripada jalan-jalan dan kendaraan yang dilalui oleh kita. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dirahmati Allah. Dulu itu ada seorang sahabat, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Al iman bid'un wa tis'un au bid'un wa sittun. Kata Nabi, iman itu kalau kamu ingin tahu cabangnya ada 70 atau cabangnya ada 60. Wa afdaluha la ilaha illallah. Adapun cabang yang paling utama dari keimanan yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita tadi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita tidak sadar kita sedang melakukan cabang iman yang paling hebat. Ini la ilaha illallah ini paling hebat gitu. Saya selalu menghibur orang kalau ada orang lagi goyah seumpama sakit gak sembuh-sembuh atau apa dan segala macam. Kalau saya nggak jenguk, saya selalu mengatakan la ilaha illallah gitu. Para hadirin dirahmati Allah. Suatu ketika ada orang sakit, parah sakitnya. Menurut penelitian medis, nggak ada penyakitnya. Cek medis mah teu aya penyawat lah. Tapi ini sakit benar. Bahkan berbulan-bulan, bahkan tahunan sakitnya. Tapi kata medis nggak ada sakitnya. Kan aneh gitu. Sehingga orang ini kemudian menganggap ini adalah kiriman, hadiah dari orang-orang terkasih. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan, Bapak, tenang saja. Tenang saja. Apakah Bapak pernah membaca ayat ini yang di mana Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Pernah nggak baca ayat ini? Nggak tahu. Coba baik ambil Quran kalau gitu. Saya dulu orang untuk ambil Quran, ini ayatnya. Apa artinya alam taro? Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak merenung dalam hatimu? Kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi perbandingan. Apa yang dibandingkan Allah? Kalimatan thayyibah, yaitu kalimat thayyibah. Bukan tafsir kalimat thayyibah yang dimaksud dalam ayat ini la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan kalimat la ilaha illallah itu, Pak, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon thayyibah yang kuat, gede, besar, menjulang tinggi. Ini pohon asluha thabitun, akarnya menembus perut bumi. Kebayang gak, Pak? Pohon gede, besar, kuat, akarnya menancap ke perut bumi, kemudian dahan dan ranting-rantingnya wa farquha fis sama, ranting-rantingnya menjulur ke langit. Kalimat apa? La ilaha illallah. Diumpamakan seperti pohon yang tinggi, besar, kuat, kemudian akarnya menancap ke perut bumi, lalu dahan dan ranting-rantingnya menjulur ke langit. Itu perumpamaan kalimat la ilaha illallah yang diumpamakan oleh Allah. Sekarang saya nanya, ada pesawat nabrak pohon ini? Yang hancur pohonnya apa pesawatnya? Pesawatnya. Untuk kereta api nubruk pohon ini, yang hancur pohonnya apa keretanya? Habis sudah semuanya. Kenapa? Terlalu kuat. Karena itu orang yang hatinya tertanam la ilaha illallah, tenang, Pak. Orang yang hatinya la ilaha illallah, ucapannya la ilaha illallah, hidupnya la ilaha illallah, mau bersatu padu jin manusia untuk nyihir, nggak akan kuat. Kenapa? Terlalu kuat. Ini la ilaha illallah ini yang diperanginya nih, yang mau disihirnya la ilaha illallah ini nggak bakal benar. Di dalam Al-Quran diceritakan Nabi Musa alaihissalam oleh Fir'aun diundang tukang sihir, tukang sihir terbaik di negara itu diundang oleh Fir'aun. Dalam riwayat sampai 37 tukang sihir. Itu tukang sihir ahlinya sudah. Sudah gak pakai golok kalau ngebunuh orang, Pak. Main tiup doang gitu, ditiup mati gitu. Mati begini aja. Saking ahlinya dia tukang sihir. Diundang untuk mendolimi Nabi Musa alaihissalam, diundang untuk mensihir Nabi Musa alaihissalam, dihadapkan dengan Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian di dalam Quran dikatakan mereka pukulkan tongkat mereka, lalu kemudian tongkat-tongkat mereka itu menjadi ular kecil. Lalu Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, maka tongkat Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular besar, dan ular besar itu memangsa ular-ular kecil. Artinya sihir mereka nggak mempan. Kenapa nggak mempan? Ini yang disihirnya la ilaha illallah ini. Kenapa nggak mampu? Yang disihirnya la ilaha illallah. Jadi saya katakan, Bapak mulai sekarang baca la ilaha illallah. Siapapun yang niat jahat, siapapun yang niat buruk, siapapun yang niat jelek, nggak akan mempan dengan la ilaha illallah. Karena siapa? Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun wa farquha fis sama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud dikumpulkan bala tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Setelah itu dibakar itu kayu bakar. Setelah menyala, benar-benar menyala seperti lautan api, dilempar Nabi Ibrahim ke tengah lautan api itu.
apa yang terjadi? Tidak terbakar. Kedoliman yang akan diberikan kepada orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah, dalam lisannya la ilaha illallah, matanya la ilaha illallah, bahkan kakinya berjalan di atas la ilaha illallah, demi Allah tidak akan mempan semua itu. Loh, kalau masih mempan berarti la ilaha illallah belum benar. Nah, orang itu sok meriang baik itu sejenis, tapi cik dokter itu ayah gitu. Oh, kata dokter kio, nggak ada penyakitnya bapak, tapi kan memang kosong sakit. Baca Allah Subhanahu Wa Taala. Wa adnaha imatatul adaan tariq. Lalu kata Nabi, adapun yang paling rendah dari cabang iman itu, yang paling rendah itu apa? Imatatul ada anit tariq, membuang duri yang ada di tengah jalan. Itu iman, Pak. Sehingga kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain daripada riwayat Imam Bukhari, Nabi bercerita, bainama rajulun yamshi asna'at thariq, pada saat itu ada seseorang, kata Nabi, berjalan di tengah jalan, melintas di tengah jalan, lalu kemudian dia menemukan kayu yang melintang menghalang jalan. Seorang ini kemudian membuang itu. Kenapa? Khaufan ayyubi minal muslimin. Dia takut kayu itu menghalangi orang-orang Islam yang mau lewat di jalan itu, sehingga dia buang, durinya dia buang, pohonnya dia buang. Maka kemudian kata Nabi, Allahu yudkhiluhul jannah. Gara-gara itu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Kalau gitu kita bisa jawab kan, bahwa masuk surga itu fadlnya Allah, Pak. Masuk surga itu adalah rahmat Allah. Kita nggak tahu kebaikan yang mana, amalan yang mana yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah, kita nggak pernah tahu. Tetapi di dalam riwayat dikatakan ada orang, Nabi tidak menceritakan tentang masalah ini apa dan segala macam. Ada orang, kata Nabi, dia lewat di tengah jalan, menemukan pohon melintang, duri ada di tengah jalan berserakan, maka dia pinggirin semua, dia bersihkan semua. Kada ayyubi muslimin, dia takut bahwasanya duri-duri itu akan membahayakan orang Islam yang sedang lewat, saudaranya yang sedang lewat. Fa'adkhalahul jannah, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan amal itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada lagi riwayat Nabi SAW menceritakan di dalam hadis ini banyak sekali. Di dalam Riyadhus Shalihin ada hadis ini, di dalam Qurratun Nasihin ada hadis ini. Artinya hadis ini masyhur sekali. Pelacur Pak, pulang dari tempat pelacuran, tiba-tiba di tengah jalan pelacur ini kehausan, haus, dahaga. Dia mencari di mana dia akan minum untuk menghilangkan hausnya. Dia cari di mana tempat minum. Dia cari sampai kemudian dia menemukan ada sumur. Senangnya, bahagianya dia turun langsung dia, karena dulu kan nggak ada gayung kayak sekarang, Pak. Dulu kan kalau mau ke sumur ya turun ke dalam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelacur ini turun ke dalam sumur. Dia minum di situ. Senang, kenapa? Karena hausnya sudah hilang. Dengan senang itu dia naik
ternyata setelah ada di permukaan sumur, dia melihat ada anjing yang sedang menggonggong kehausan. Ya nggak perlu saya contohkan Pak ya, anjing menggonggong bagaimana gitu ya. Intinya Pak, anjing menggonggong kehausan. Saking hausnya anjing ini sampai dia di dalam hadis itu diceritakan menghisap rumput-rumput kering. Ini pelacur mikir, kalau tadi saya haus, betapa nggak enaknya, betapa tersiksanya dengan haus ini. Kata pelacur ini, mungkin perasaan saya tadi juga sama dirasakan oleh anjing sekarang. Makanya dia segera buru-buru turun ke sumur itu, lalu kemudian dia masukkan air ke dalam sepatunya, ke muzahnya, digigit muzah itu, sepatu itu dia naik ke atas. Setelah sampai di permukaan, lalu kemudian sepatu yang sudah penuh dengan air ditaruh di depan air sehingga anjing itu meminumnya. Apa jawaban Nabi? Dakhalahal jannah, maka dia masuk surga dengan amal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hendak memasukkan surga kepada siapapun, maka sudah tidak ada tekan kontrak dengan masalah amal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pun juga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin masuk neraka siapapun, sudah tidak ada hitung-hitungannya dengan masalah amal. Sebab dikatakan seperti tadi, wa iyutibna bimahdil fadli, kalau Allah memasukkan surga itu murni karena rahmat. Kalau Allah memasukkan neraka itu juga murni karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Dari apa yang disampaikan di sini, hendaklah kita ini jangan bersandar kepada amal. Pokoknya kita bersandarlah kepada Allah. Banyak dosa, iya memang kita ini banyak dosa. Bagaimana tidak, orang disuruh berzikir setiap saat, tapi kita malah kadang sholat juga malah nggak zikir kita. Sholat lagi sholat, lah pohon orang teh. Kira sholat oke pohon. Coba kalau mau mikir masuk surga dari mana kita? Kalau ngandelin amal itu. Tapi tenang Pak, tenang. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Karena itu pasti kita masuk surga. Kenapa? Sebab kita punya Allah, walaupun amalan kita butuh. Para hadirin, para bapak, para sepuh, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa mendudukan amal itu adalah sababun adi. Amal itu adalah sebab yang kebiasaannya. Kalau orang dibakar biasanya apa? Tutup Pak ya, hangus. Kalau orang dibedok biasanya luka. Tapi ada loh Pak, orang yang dibedok gak luka. Ada nggak? Maka itu kan namanya sababun adi. Jadi orang beramal, maka dikatakan dalam pengarang kitab ini, amal itu hanya sababun adi. Artinya sebab-sebab kebiasaan. Biasanya kalau orang rajin beramal biasanya masuk surga. Tapi ada nggak orang rajin beramal gak masuk surga? Ada Pak. Ya kan masyhur namanya Kibar Siso itu. Mungkin pangkatnya sudah bukan kiai lagi. Ajungan mama kalau ke sekarang Pak. Mama Buya Ajengan Barsiso. Masya Allah santri-santrinya saking hebatnya ini bisa kampung itu santrinya. Padahal dia nggak kurang-kurang ibadah. Tetapi kemudian kalau Allah sudah menetapkan dia masuk neraka, jadilah dia penghuni neraka. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang
ulama Fudail bin Iyad, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini hadirin perampok, masya Allah. Banyak di situ di sejarah para ulama itu. Ada namanya Ibnu Haris Al-Bisri, ada namanya Fudail bin Iyad. Itu perampok semua, Pak. Di mana ada masyarakat mendengar nama Fudail bin Iyad, mendengar nama Ibnu Haris Al-Bisri, langsung semuanya sieun, tutup pintu, semuanya dikunci. Awas, ada Haris Al-Bisri, sieun semuanya. Kenapa? Saking jahatnya ini orang. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, dengan rahmat Allah, dengan fadlnya Allah, beda cuma nginjek Pak, nginjek tulisan kertas, dia keinjek. Habis pulang mabuk, dia keinjek kertas, kakinya kaget, ini kertas apa yang saya injek? Ternyata setelah dibuka tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pucat, langsung takut, buru-buru itu kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dibawa ke rumahnya, disikat, dibersihkan, lalu ditaruh di tempat yang paling mulia di rumahnya. Lalu kemudian malamnya, dalam riwayat dikatakan orang-orang soleh di masa itu kemudian bermimpi, tolong sampaikan kepada Ibnu Haris Al-Bisri, karena dia telah menyimpan nama saya di tempat yang paling suci, karena dia telah membersihkan nama saya, karena dia telah mengharumkan nama saya, maka semenjak itu juga nama dia sudah saya simpan di surganya, di surga. Akhirnya ulama ini yang bermimpi ini, Pak, bermimpi ini datang besoknya menemui Haris Al-Bisri untuk menyampaikan salam dari siapa ini, suara goib ini. Akhirnya kemudian disampaikan, Haris Al-Bisri lagi mabok, lagi teler. Makanya ketika dia datang ulama, kaget dia. Waduh, ada apa gerangan ini? Tumben-tumben saya dicari ulama. Biasanya yang nyari saya garangan semua. Ini kok saya dicari ulama, ini ada apa ini? Singkat cerita disampaikan Haris Al-Bisri, saya bermimpi begini, bahwa kamu telah disimpan namanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau nanya kepada kamu, amal apa yang kamu lakukan? Sehingga kemudian di Haris Al-Bisri dia tidak cerita. Lalu kemudian dia masuk ke bar lagi, masuk ke tempat hiburan malam lagi, dia panggil semua teman-temannya dan kemudian dia pamit. Lalu kemudian dia berucap, mulai sekarang ini kalian sudah tidak akan menemukan Ibnu Haris Al-Bisri seperti dulu. Karena itu saya maafkan saya kalau selama ini punya dosa kepada kalian. Dia berpelukan, dia pulang, kemudian dia tinggal di satu tempat, Tamroh nama tempat itu. Di situ kemudian dia terus mendekat kepada Allah sampai dia menjadi ulama, sampai dia punya karya kitab yang begitu banyak. Kalau tidak salah dalam riwayat itu dikatakan karya-karya kitabnya beliau itu sampai ada sekitar 275 jilid judul kitab karangan beliau. Dari apa ini awalnya? Perampok gitu. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ditegur kita oleh pengarang kitab ini, min alamatil i'timadi 'alal amal, termasuk tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal, noksono roja inda wujudi zalah. Ketika dia terlanjur melakukan kesalahan, maka menjadi berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Kesimpulannya, bahwa kita kalau mau bersandar kepada Allah, amal harus kita lakukan, tapi kesadaran kita tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amal itu adalah sababun ati. Orang kalau dibakar tutur, orang kalau dibedok luka, itu sababun ati. Orang kalau nggak beramal masuk neraka, itu sababun ati. Orang kalau rajin beramal masuk surga, itu sababun ati. Tapi Allah dengan rahmatnya kalau berkehendak ada loh. Dia pelacur, Pak, pelacur gitu. Beda kasih minum kepada anjing masuk surga.
Ada loh kata Nabi, cuma buang duri di jalan, tapi dia masuk surga gara-gara itu. Itu sholat itu namanya. Jadi urusan itu mah urusan Allah. Sedangkan amal ini mah adalah sababun ati. Hanya kita kan nggak tahu, karena urusan Allah itu nggak bisa kita jamin. Itu mah urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana? Ya lakukan sebab-sebab hati ini harus dilakukan oleh kita. Sholat kita, puasa kita. Tapi awas, jangan merasa kunci surga dipegang gara-gara sholat, jangan. Tapi kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak sombong hati kita. Dan ketika kita terjatuh melakukan maksiat, berzina, mencuri, pernah membunuh, tenang. Jangan kita kemudian menjadi putus asa, kagok masuk neraka sekalian. Tenang. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rahmat yang begitu luas. Siapa tahu dengan rahmatnya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Para hadirin, para bapak ibu, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mari kita akhiri pertemuan dan kajian-kajian majelis kita ini bersama-sama dengan membaca istighosah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Bari Jalal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Bari Jalal Rabbina Syuhada wa aminna syuhada wa la tukhalif bina an tariqil huda ya arhamar rahimin ilahi bisri sirri wa bisri syaikhina Arifai abal alamin badi taha nabina ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik bidahi rasulillah wa bisyaibatis siddiq fa'fu anna warhamna wasrif anna yatiman atar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warijalal muslimin ya alim bi kulli ulum ya sami'u al matlub la taj'al fi hadratina syaqiyyan wa la mahrum ya wansur daulatal Islam alal qaumil kafirin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah binuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para Bapak Ibu, khususnya para habaib, para kiai, para ajengan yang hadir dalam kesempatan ini, juga terkhususkan Haji Munah dan semuanya yang hadir. Apabila ada kekurangan-kekurangan di pondok pesantren ini, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, kekurangan-kekurangan apapun yang kita suguhkan mudah-mudahan dimaafkan oleh para Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sungguh kami mendapatkan barokah dari hadis yang terlalu. Hatur nuhun pisan. Terbiasa abdi ngabales, nanging abdi ngadoa sareng santri mugi-mugi ku Gusti Allah, para ibu bapak sadaya nu hadir, mugi-mugi ku Gusti Allah dibalas kalayan balasan anu langkung di dunia dan di akhirat. Para hadirin Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.